wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Yeti Mayasari Harahap dengan NIM 11820600107 jurusan Pendidikan Biologi 5C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang biokimia, di mana di dalamnya ada 3 poin penting yang akan dijelaskan. Apa saja? Yang pertama tentang struktur dan fungsi lipid, yang kedua tentang metabolisme lipid, yang ketiga tentang sintesis lipid. Kak, apa sih yang dimaksud dengan lipid? Lipid merupakan senyawa heterogen atau molekul-molekul biologis yang tidak dapat larut dalam air sehingga dia bersifat hidrofobik. Tetapi lipid ini dapat larut dalam senyawa nonpolar seperti alkohol, kemudian ether, benzin, kloroform, dan lain sebagainya. Lipid dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, lipid sederhana. Yang kedua, lipid kompleks. Yang ketiga, lipid turunan. Lipid sederhana tersusun atas ester, asam lemak dengan gliserol. Contohnya apa? Contohnya adalah minyak, lemak, malam, atau yang disebut dengan wax. Kemudian macam yang kedua, lipid kompleks tersusun atas ester, asam lemak yang mengandung gugus selain alkohol. Contohnya, lipid berikatan dengan glukosa membentuk glikolipid. Kemudian lipid berikatan dengan protein membentuk lipoprotein. Kemudian lipid berikatan dengan NH3 membentuk aminolipid. Kemudian lipid berikatan dengan fosfat membentuk fosfolipid. Kemudian lipid berikatan dengan sulfur hingga membentuk sulfolipid. Nah, itu semua merupakan contoh dari lipid kompleks. Kemudian macam yang ketiga yaitu lipid turunan. Turunan berarti dia itu generasi dari sebelumnya kalau di dalam genetika. Tapi kalau ini lipid turunan ini berasal dari lipid sebelumnya. Nah, lipid turunan tersusun atas semua senyawa yang dihasilkan pada hidrolisis lipid, baik itu lipid sederhana, lipid kompleks yang masing-masing memiliki sifat-sifat seperti lemak. Kita lanjut ke fungsi fisiologis dari lipida. Yang pertama, lipida berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk Fa dan badan keton. Yang kedua, lipid dijadikan bahan pembentuk fosfolipid dan glikolipid yang merupakan bagian dari dinding sel. Yang ketiga, lipid berfungsi mempertahankan integritas membran. Yang keempat, lipid berfungsi membentuk asam empedu. Yang kelima, lipid berfungsi membentuk hormon steroid. Yang keenam, lipid berfungsi membentuk vitamin D serta membentuk prostaglandins dalam bentuk PGTX dan LT. Dapat kita lihat di sini bahwa asam lemak berasal dari senyawa asam yang terdiri dari gugus karboksil atau COOH. Ini merupakan gugus karboksil di mana ia juga memiliki ikatan rantai R. Ya, bisa kita lihat ini adalah rantai R atau bisa juga disebut dengan rantai alifatik yang berujung dengan gugus metil. Ini merupakan gugus metil CH3 sehingga asam lemak dapat kita rumuskan sebagai RCOOH, di mana R adalah rantai alifatik dan COOH adalah rantai karboksil. Kemudian asam lemak dibagi menjadi 2. Yang pertama, asam lemak tak jenuh, dan yang kedua, asam lemak jenuh. Unsaturated fatty acid itu apa? Itu merupakan asam lemak tak jenuh. Sedangkan saturated fatty acid merupakan asam lemak jenuh yang memiliki ikatan tunggal. Kita bisa lihat ini ada ikatan R atau ikatan alifatik tunggal. Nah, pada asam lemak tak jenuh
Ciri-cirinya adalah memiliki ikatan rangkap dua. Bisa kita lihat pada layar ditandai dengan warna merah ya teman-teman. Nah, contoh dari asam lemak tak jenuh ini apa? Nah, contohnya adalah lemak yang dapat kita temukan pada daging. Kemudian asam lemak jenuh dapat kita temukan pada minyak goreng. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu metabolisme lemak. Apa sih yang dimaksud dengan metabolisme lemak? Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Adapun tempat proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Setelah kita membahas dan mengetahui apa itu metabolisme lemak atau fat metabolism, kemudian di mana tempat terjadinya, kita lanjut ke proses metabolisme lemak itu sendiri. Di mana tadi disebutkan tempat terjadinya adalah di dalam usus atau di jaringan adipose. Dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak dan gliserol inilah yang akan memasuki proses metabolisme energi. Dalam prosesnya, asam lemak dan gliserol membutuhkan glukosa untuk masuk ke tahap siklus Krebs atau yang kita kenal dengan siklus asam sitrat. Asam lemak dan gliserol ini pada tahap metabolisme lemak akan diubah menjadi energi. Definisi sintesis lipid. Sintesis lipid adalah bagian penting dari metabolisme sel karena lipid merupakan komponen penting dari membran sel. Yang paling penting dari metabolisme lipid ini adalah sintesis asam lemak karena asam lemak diperlukan dalam trigliserida. Jalur biosintesis lainnya yang penting adalah sintesis kolesterol, sintesis eicosanoid, dan sintesis picolipase. Asam lemak disintesis dengan penambahan 2 unit karbon ke ujung rantai hidrokarbon. Sintesis asam lemak terdiri dari 2 tahap. Yang pertama atau tahap awal yaitu sintesis asetil ACP dengan malonyl ACP dari asetil CoA. Maka awal ini melibatkan kondensasi gulus asetil dan malonyl untuk membentuk sebuah prekusur 4 karbon. Tahap kedua yaitu tahap pemanjangan, di mana produk dari kondensasi awal dimodifikasi oleh 2 reaksi reduksi dan 1 reaksi dehidrasi untuk menghasilkan hasil ACP. Hasil ACP ini berfungsi sebagai substrat untuk reaksi kondensasi tambahan yang menggunakan malonyl ACP sebagai donor 2 karbon. 1. Sintesis malonyl ACP dan asetil ACP. Malonyl ACP merupakan substrat utama untuk biosintesis asam lemak. Sintesis malonyl ACP dilakukan dengan 2 langkah. Yang pertama adalah karboksidasi asetil koenzim A dalam sitosol untuk membentuk malonyl CoA. Kemudian reaksi karboksidasi ini dikatalisis oleh biotidependen enzim asetil CoA karboksilase menggunakan mekanisme serupa dengan reaksi yang dikatalisis oleh karboksilasi pirufat. Aktivasi HCO3 membentuk karboksilasi bergantung pada ATP. Reaksi ini diikuti dengan transfer CO2 ke asetil CoA membentuk malonyl CoA. Berikut ini adalah gambar reaksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun langkah kedua dalam sintesis malonyl ACP adalah pengangkutan separuh malonyl dari koenzim A ke ACP. Reaksi ini dikatalisis oleh malonyl CoA atau ACP transaminase.
sehingga asetil-CoA berubah menjadi asetil ACP. Selanjutnya, reaksi awal sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak dimulai dengan pembentukan unit karbon yang terdapat pada molekul ACP. Molekul ini disebut asetil ACP yang terbentuk oleh kondensasi dari substrat dua karbon asetil-CoA atau asetil ACP dalam tiga karbon substrat atau malonyl ACP. Ini menghilangkan CO2. Reaksi ini dikatalisis oleh tiga karboksil ACP atau sintase KAS. Ada beberapa versi KAS dalam sel bakteri. KAS tidak digunakan dalam reaksi inisiasi. KAS1 dan KAS2 digunakan dalam reaksi perpanjangan berikutnya. Bakteri KAS3 menggunakan asetil-CoA untuk reaksi kondensasi awal dengan malonyl ACP. Nah, dalam reaksi ini, unit 2 karbon dari asetil-CoA ditransfer ke enzim di mana ia berikatan kovalen dengan tioster. Enzim kemudian mengkatalisis pengangkutan unit 2 karbon ke ujung malonyl ACP, membentuk 4 karbon intermediate dan melepaskan CO2. Versi eukariotik dari sintesis 3 ketoasil ACP mengangkut reaksi yang sama kecuali bahwa mereka menggunakan asetil ACP sebagai substrat awal, bukan asetil-CoA. 3. Reaksi pemanjangan sintesis asam lemak. Asetoasetil ACP mengandung bagian terkecil 3 ketoasetil. Nama 3 keto ini mengacu pada adanya gugus keto pada posisi C-3 atau bisa kita sebut juga atom C ini adalah beta karbon dan produknya disebut beta ketoasid. Enzim kondensasi juga disebut dengan B-ketoasil ACP sintase. Untuk mempersiapkan reaksi kondensasi selanjutnya, bagian 3 ketoasil yang teroksidasi harus dikurangi menjadi bentuk asil dengan transfer elektron atau dan proton ke posisi atom C ketiga. 3 reaksi terpisah yang diperlukan. Berikut gambar reaksi ketiga dari proses pemanjangan sintesis asam lemak.